sepengetahuan saya Bang, di dalam Undang-Undang Kementan 03 2022 itu mengatur tentang BPDKS itu peningkatan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan dan sarana perkebunan kelapa sawit seperti itu. Nah, BPDPKS itu salah satu tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia tentang kelapa sawit yang nanti diharapkan mampu pulang ke daerah-daerahnya membangun daerah-daerahnya masing-masing seperti itu, khususnya itu ke para petani. Sebagaimana yang kita ketahui sampai sekarang petani kelapa sawit Indonesia masih sangat buta tentang teknis agronominya. Jadi ini siapa yang menciptakan atau yang memprakarsai awalnya terbentuknya FPSI ini? Ini sekali lagi saya tegaskan ini berasal dari kami dan beberapa teman-teman mahasiswa yang lainnya seperti itu. Bareng-bareng ini ya organisasi yang lahir dari rahim akademik Bang. Oke, guys, welcome back to my channel. Salam hai sawit. Belakangan ini, berita-berita saat ini ada beberapa berita yang sering muncul. Sering gue baca juga tentang Forum Pemuda Sawit Indonesia, FPSI. Nah, beritanya seperti ini, seperti di sini dan juga seperti di sini. Nah, jadi kita semua penasaran nanti apa itu FPSI itu dan tujuannya apa sih dan apa gitu ya 5W1H lah, apanya, di mana, bagaimana, kapan dan lain-lain. Kita tanya langsung dari narasumber yang terpercaya. Kita sambut, alhamdulillah, Hai Sawit sekarang kita bisa mengundang bukan salah satu lagi. Kita sambut Ketua Umum FPSI. Woi, tepuk tangan dulu. Aduh, penonton kita udah dari sejutaan jadi berkurang jadi ratusan doang nih. Kemana nih? Halo Mas, Bang siapa nih? Hendro Kartiko Bang. Bang Hendro. Iya, siap. Wes, Bang Hendro ini ketua umum dari FPSI. Siap Bang. Buset. Banyak orang yang belum tahu loh, FPSI itu apa sih? Sebelumnya makasih dulu loh. Makasih banyak udah mau datang ke tempat kami Hai Sawit ini. Aduh, Bang Hendro sibuk nggak kayak hari ini nih? Lumayan Bang. Waduh, udah sibuk tapi mau datang, makasih banyak loh ya, Ya. Bang Hendro. Bang Hendro, kami dari Hai Sawit ini ibarat kata memang ingin membantu para milenial dari segi apapun bidang perkebunan kelapa sawit khususnya, entah itu dari lowongan kerja gitu kan, dari informasi pengalaman sawit itu seperti apa, dan memang kebetulan banyak berita berkicau di mana-mana nih tetap FPSI ini. Nah, sebenarnya dari jangankan subscriber Hai Sawit nih, dari gue sendiri tuh juga bingung, maksudnya tuh pengen tahu apa sih FPSI itu, bisa dijelaskan Bang? Boleh. Mungkin sedikit saya perkenalkan dulu apa itu FPSI. FPSI itu merupakan forum komunikasi Forum Pemuda Sawit Kelapa Sawit Forum Pemuda Kelapa Sawit. Aduh, Indonesia. jangan tegang dulu Bang. Kita minum dulu Bang sebentar Bang. Kayaknya agak tegang ini Bang. Aduh. Karena depan kamera Bang ya, udah layaknya di TV nih Bang. Santai aja, relax Bang. Gimana FPSI? Forum Pemuda Sawit Indonesia. Indonesia. Di mana itu merupakan wadah bagi pemuda, anak-anak petani kelapa sawit, khususnya bagi mahasiswa dan alumni penerima beasiswa dari BPDPKS seperti itu Bang. Oh, jadi alumni penerima beasiswa yang sebelumnya ada di YouTube yang kita upload kemarin bisa ditonton dari beasiswa itu. Memang beasiswanya kacau banget itu. Kenapa kacau? Tonton dulu ya video sebelumnya. Alumni beasiswa, anak-anak petani, sama mahasiswa aktif juga. Mahasiswa aktif. Iya. Dari perkebunan apa aja, kampus apa aja atau gimana? Kami sejauh ini masih fokus dan concern sama mahasiswa dan kampus-kampus penerima
beasiswa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu Oke. dari dana BPDPKS seperti itu, Bang. Mahasiswa dari kampus-kampus yang kemarin nerima Iya, beasiswa ya, kayak beasiswa. ITSB, CWE sama apa ITSI, namanya AKPY, Insiper. Insiper dan lain-lain ya. Siap, Bang. Oke. Dah, setelah ini siapa? Awal terbentuknya itu seperti apa? Kenapa? Mungkin saya perlu jelaskan lagi. Mhm. Mungkin itu dari latar belakang kayak keresahan juga bagi kami, bagi mahasiswa dan alumni beasiswa BPDPKS seperti itu, Bang. Mungkin sejauh ini kami menjadi mahasiswa dan menjadi alumni belum memberikan kontribusi yang lebih kepada industri kelapa sawit, khususnya kepada para petani kelapa sawit seperti itu. Oleh karena itu kami membentuk suatu wadah untuk kami bisa berkontribusi lebih untuk industri kelapa sawit. Contohnya gerakan kami yaitu pertama, bagaimana kami mahasiswa dan alumni beasiswa BPDPKS ini nanti kami bisa pulang ke daerah-daerah kami, bisa mengedukasi petani, terus mensosialisasi tentang kelapa sawit yang berkelanjutan, terus mensosialisasi program-program dari BPDPKS seperti program PSR dan tentang kampanye positif tentang kelapa sawit seperti itu. Mungkin sejauh ini semua orang berpendapat bahwa kelapa sawit itu baik, semua orang bersuara tentang kelapa sawit itu baik, tapi belum pernah ada suatu forum atau gerakan tentang kelapa sawit yang mensosialisasikan tentang kelapa sawit itu baik itu. Dan oleh karena itu kami pengen hadir di dalam tengah-tengah berkontribusi untuk kelapa sawit lebih baik lagi ke depannya seperti itu, Bang. Oh gitu. Wah, mantap luar biasa memang Hendro. Jadi ini siapa yang menciptakan atau yang memprakarsai awalnya terbentuknya FPSI ini? Ini sekali lagi saya tegaskan ini berasal dari kami dan beberapa teman-teman mahasiswa yang lainnya seperti itu. Bareng-bareng ya. Ya, organisasi yang lahir dari Rahim Akademik, Bang. Rahim Akademik. Iya. Oke. Dan yang tadi disebutkan yaitu banyak yang bilang hai sawit baik sawit baik hanya sebatas omongan mungkin ya, hanya mendemonstrasikan dan lain-lain tapi tidak langsung terjun ke lapangan mungkin gitu ya, langsung bergerak gitu ya. Menjadi suatu gerakan yang masif dan terstruktur gitu, Bang. Nah, yang tadi disampaikan itu balik lagi ke kampung halaman. Siap. Setelah lulus BPDPKS. Emang saat ini nggak balik lagi? Mungkin sejauh ini banyak dari teman-teman alumni penerima beasiswa BPDPKS lebih memilih untuk bekerja meniti karir di perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit seperti itu, Bang. Jadi jarang sekali yang ingin untuk kembali lagi ke daerah-daerah asalnya membenahi kelapa sawit di daerahnya seperti itu, Bang. Tapi sebenarnya tahu nggak Bang Herdro, sebenarnya tujuan BPDPKS membuat beasiswa ini apa sih gitu? Ngeluarin duit banyak-banyak untuk per orang mungkin bisa ratusan jutaan mungkin? Sepengetahuan saya, Bang, di dalam Undang-Undang Kementan 03 2022 itu mengatur tentang BPDPKS itu peningkatan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan dan sarana perkebunan kelapa sawit seperti itu. Nah, BPDPKS itu salah satu tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia tentang kelapa sawit yang nanti diharapkan mampu pulang ke daerah-daerahnya membangun daerah-daerahnya masing-masing seperti itu, khususnya itu ke para petani. Sebagaimana yang kita ketahui sampai sekarang petani kelapa sawit Indonesia masih sangat buta tentang teknis agronominya seperti Oh, I got it. Jadi maksudnya bagus tuh BPDPKS memang sengaja memberikan dana ini untuk mentraining orang-orang yang ibarat kata bukan perusahaan ya, petani ya, para petani, anak-anaknya petani yang di dalam yang tidak tahu teknik agronomi untuk dikuliahkan untuk membantu kebunnya. Harapannya sekarang faktanya banyak yang langsung kerja di tempat orang gitu ya, di perusahaan PT di perusahaan besar gitu, Bang. Kenapa ya bisa gitu ya? Salah satu ya kita juga nggak bisa menampik pertama tentang karir, kejelasan. Mungkin di sana kan udah jelas gaji dan sebagainya. Terus mungkin kalau pulang kita
kayak masih nganggur ya Bang ya. Jadi kita pulang terus kita cuman membantu orang tua, orang tua, mindsetnya di kampung, mindsetnya orang tua itu kita disebutnya nganggur gitu. Karena dorongan orang tua pun ya anaknya kuliah, anaknya itu bisa kerja seperti itu. Oh, orang tua pun berpikir lu kalau ngebantu gua lu nganggur. Iya. Sama aja nggak usah kuliah gitu ya. Iya, Bang. Sebelumnya saya pernah 2020 saya balik ke daerah, kebetulan orang tua saya ketua kelompok tani yang mengajukan PSR. PSR. Iya, terus PSR tentang ini ya, teknis ya. Iya, program peremajaan sawit rakyat itu. Oh, oke, Kebetulan ya. orang tua saya ketua kelompok taninya seperti itu. Jadi saya melihat terus mengamati sendiri karena masih banyak beberapa kekurangan seperti orang tua saya benar-benar belum tahu tentang teknis agronomi kelapa sawit, bahkan sama petani-petani yang mengajukan PSR tersebut. Kalau saya kemarin masih di kampung, saya membantu orang tua saya itu untuk tentang teknis agronominya seperti itu, tentang bagaimana tentang bibit kelapa sawit yang baik, jarak tanam dan sebagainya seperti itu. Terus tapi kemarin kan saya yang program D3 ya Bang ya. Kemarin saya kembali lagi ke Jakarta, terus saya memutuskan untuk melanjut kuliah lagi ke sarjana dan sekarang sambil bekerja seperti itu. Oh, jadi sekarang memutuskan untuk kuliah dulu. Mungkin setelah kuliah lulus mungkin bisa balik lagi ke kampung gitu ya Bang ya? Iya siap Bang. Oh iya benar kerasahannya itu adalah memang tujuannya untuk meningkatkan para petani. Cuman pada faktanya memang agak sulit. Siap Bang. Oke, jadi FK lagi. FPS ini fokusnya untuk apa nih? Kami mungkin ada 3 concern kami Bang. Yang pertama yaitu pendampingan dan pengedukasian kepada masyarakat tentang teknis agronomi. Harapan kami Para petani tadi ya? para petani. Kami misalkan kami masih menjadi sebagai mahasiswa maupun sudah mahasiswa, kami bisa pulang untuk mendampingi, mengedukasi dan memberi pelatihan atau penyuluhan kepada petani-petani kelapa sawit di daerah-daerah seperti Bang. Yang kedua yaitu mensosialisasikan program-program dari BPDPKS. Maksudnya kami pengen menjadi pemanjang tangan gitu Bang dari program-program BPDPKS. Maksudnya mungkin selama ini program-program BPDPKS kami rasa masih banyak yang belum diketahui oleh para petani. Padahal program itu sangat bagus. Contohnya tentang PSR seperti itu Bang. Mungkin menjadi salah satu kendala kenapa program PSR tersebut tidak pernah mencapai target gitu. Dari 2015 ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo 180.000 hektar sampai 2022 kemarin itu belum pernah mencapai target. Menurut kami, pengamatan kami di daerah itu kurangnya pengetahuan petani tentang program tersebut dan belum teredukasi secara menyeluruh seperti itu Bang. Iya. Memang nggak tahu lah entah itu oknum atau apa di dalam penyaluran dari BPDPKS udah dikasih nih. Bahasanya udah mengasih segala macam, cuman di bawahnya kita nggak tahu. Oh itulah disitulah titik buntunya. Iya. Luar biasa, tahu loh sampai dalam program dari Jokowi berapa segala macam, undang-undangnya juga paham. Ini BPDPKS wajib bertanya dulu juga nih sama Bang Hendro nih, gimana kerja sama FPS ini. Aduh. Oh jadi tujuannya fokusnya ke situ. Dan untuk sekarang mungkin ada satu lagi Bang. Oh apa lagi? Satu lagi yang ketiga yaitu kami tentang tentang kampanye sawit baik Indonesia seperti itu. Sekali lagi kami tegaskan, mungkin semua orang di sana mengatakan sawit baik, bilang sawit baik, sosialisasi sawit baik, tapi itu menurut kami belum menjadi suatu gerakan seperti itu, belum menjadi benar-benar secara terstruktur dan masif. Contohnya kayak boleh sebut merek ya Bang ya, mungkin ada di lingkungan, ada salah satu Greenpeace gitu kan, benar-benar mereka concern terhadap isu-isu lingkungan. Nah kami juga, harapan kami dengan kemampuan intelektual kami, kemampuan anak-anak muda, kami bisa menjadi seperti itu Bang, benar-benar menjadi corong untuk mensosialisasikan kelapa sawit baik Indonesia itu. Kira-kira menurut Bang Hendo contoh konkret untuk kita merealisasikan sawit baik itu apa kira-kira dari FPSI sendiri? Karena kita punya sumber daya yang Bang ya. Soalnya di kampus, menurut kami kampus itu ruang akademik, ruang diskusi. Jadi misalkan ada salah satu isu
isu dan isu tentang kelapa sawit. Nanti akan kami kaji dan kami bahas di sudut-sudut kampus dan sebenarnya nanti kami akan sampaikan Kampus seluruh Indonesia ya? Ya, nanti kami akan sampaikan setelah kami kaji, kami akan sampaikan itu mitos dan faktanya seperti apa. Nah, mungkin kalau mungkin di luar sana kita cuma mengkaji, batas mengkaji. Nah, kalau sudah menjadi suatu gerakan tadi, kita sudah mengkaji dan kita sosialisasikan, kita publikasikan biar semua orang tahu, oh gini loh faktanya tentang kelapa sawit, oh ini isunya dan ini faktanya, seperti itu. Cara publikasinya seperti apa nih? Mungkin sejauh ini dengan salah satu langkah konkret kami punya media sosial Instagram dan juga mungkin kami baru di story WA kami gitu Bang. Kami beranggota sampai saat ini sudah beranggota aktif itu 44 orang. Mungkin kalau di-share di grup WA aja Bang ya 100 orang bisa ngeliat itu udah 44 ribu ya Bang, apa 4.400 seperti itu yang akan teredukasi oleh karena kami di-share lagi itu. Oke, berarti memang pada saat zaman milenial ini memang paling tinggi di media sosial ya untuk share-nya, publikasinya. Oke, nah dari FPSI sendiri ada nggak kayak semacam ini kan masalahnya kenapa kok tidak namanya fokusnya dari BPDPKS gitu kan, harapannya adalah memang supaya produksi petani pada naik nih ya, produktivitasnya naik, tapi pada dasarnya atau pada faktanya mahasiswa yang sudah kita diberikan beasiswa tapi tidak membantu petani, tapi memang butuh kerjaan, realistisnya lah bahasa itu. Nah, ada nggak dari FPSI sendiri tuh solusi gitu? Kira-kira gimana caranya untuk misalkan petani ini tetap kan tujuannya petani nih, yang produksinya kalau kita lihat dari rata-rata data ya, kan pasti lebih besar produksi atau yield ton per hektarnya para pengusaha sawit swasta ya. Dibandingkan para petani yang notabene-nya yang di kampung yang belum dapat teknis agronomi. Ya gimana caranya petani itu biar dapat teknis agronomi, terus produknya bisa naik, paling tidak nggak usah ngalahin lah, minimal sama gitu kan, atau kurang lebih tidak jauh banget gitu. Nah kira-kira apa nih dari FPSI? Mungkin sejauh ini kami melihat petani kelapa sawit Indonesia tuh masih bertani dengan asumsinya, dengan pengalamannya seperti itu. Contohnya asumsinya misalkan contoh nih mereka berasumsi bahwa kebun kelapa sawit itu buat kebun tuh harus bersih, makanya mereka semprot total gitu. Terus kayak taman. Iya kayak taman. Terus kayak mupuk, tetangga mupuk urea dia ikut mupuk urea seperti itu. Itu sangat asumsi yang sangat merugikan bagi petani gitu. Itu sangat bisa mempengaruhi dari produktivitasnya. Iya, ada satu cerita nih. Pernah nanya petani, pokoknya bagi dia itu semakin banyak dipupuk, semakin banyak buah yang keluar. Iya, itu kan. Jadi banyak banget tuh pupuknya, bukan 3 kali, pokoknya lebih banyak. Jadi ibarat kata tidak memikirkan hasil produksinya. Kalau misalkan pupuknya seberapa juta gitu ya, hasilnya jadi minus. Jadi kami juga di akademik juga belajar ya Bang ya, maksudnya tentang pemupukan. Sebenarnya pemupukan, maksudnya kami selalu mensosialisasikan seperti ini. Tanaman tuh sama seperti manusia, seperti itu. Mereka kita kasih pupuk untuk mencukupi kebutuhannya. Misalkan contoh kalau kita manusia, cuman kemampuan kita menyerap makan tuh 1 piring. Kalau kita kasih 2 piring, 1 piring lagi akan membazir, hanya 1 piring yang kita gendut. Makan seperti itu. Nah, yang pengen bisa olahraga kalau gendut. Yang pengen kami sampaikan di sini tuh seperti itu realita petani kelapa sawit di lapangan. Solusi dari kami sampai saat ini terus menyuarakan bagaimana mendorong khususnya BPDP dan Dirjen Bun, Kementerian Pertanian dan sebagainya harus adanya benar-benar suatu lembaga atau badan atau apa yang menjadi penyuluh di daerah-daerah khususnya di kabupaten kota. Misalnya kami selalu mengusulkan nanti di daerah kabupaten atau kota itu didirikan kayak badan baru tentang khusus penyuluh untuk petani, nanti bisa diambil dari alumni BPDP. beasiswa ini. Iya seperti itu Bang. Iya bisa juga. Ya karena mereka udah sangat teruji mungkin dari bidang keilmuannya, karena mereka udah belajar terus berpengalaman juga PKL dan magang di perusahaan-perusahaan besar gitu Bang.
Ya mungkin itu salah satu solusi saat ini yang terpikirkan lah ya. Iya, siap Bang. Ya kita juga nggak tahu, siapa tahu ada juga solusi-solusi lain yang bisa didiskusikan bersama kan. Yang Siap. paling pokok dan paling penting itu adalah yang tadi itu. Ya, jadi gimana caranya meningkatkan. Jadi dia itu memecah dua permasalahan, Bang. Jadi permasalahan bagaimana mahasiswa beasiswa ini untuk ke daerah, dan kedua permasalahannya itu bagaimana bisa mengedukasikan petani gitu. Jadi ya itulah, kita sediakan wadah alumni beasiswa ini untuk mengedukasikan petani gitu, Bang. Iya, jadi difokuskan ya. Iya. Iya, luar biasa. Makasih banyak nih Bang Hendro. Itu memang banyak juga mungkin ya solusi yang bisa dipikirkan bersama. Cuman salah satu yang tadi itu memang sangat luar biasa, kalau memang terrealisasi itu akan sangat membantu loh, khususnya para petani dan juga para lulusan BPDPKS atau alumni ya. Dan setelah ini udah diingetin sama tim kreatif nih, waktunya bentar lagi katanya. Oke. Banyak banget yang mau dibahas sebenarnya Bang Hendro. Karena mungkin nanti ya bisa datang kembali ya Bang Hendro ya. Siap Bang. Ini salah satu penggerak yang luar biasa menurut gua. FPSI ini bisa menjadi suatu, mungkin yang tadi bilang Bang Hendro, adanya suatu badan atau adanya suatu lembaga khusus untuk penyuluhan, bisa aja PSI ini yang dijadikan oleh pemerintah kan gitu sebenarnya. Ini soal luar biasa untuk bisa sangat mulia juga membantu khususnya para petani nih, karena memang benar banyak bahasa petani yang gue juga dari kebun nih, pernah jadi asisten kebun gitu kan, pernah jadi pernah kerja di kebun, yang sering ketemu dengan petani yang bahasanya seperti itu. Memang teknis agronominya dilewatkan karena berdasarkan pengalaman. Enggak kok, kemarin aja pakai urea terus dapat kok tonasenya, gitu kurang lebih. Ya makasih banyak ya Bang Hendro. Jadi itulah kawan-kawan Hai Sawit. Nanti kalau misalkan mau tahu lebih lanjut mungkin bisa di Instagram ya. Iya, Bang. Apa namanya tuh Instagram Bang Hendro dulu? Saya Hendro Kyo nanti di bawah ini ya. Jangan lupa editor. Hendro Kyo. Terus untuk FPSI-nya Forum Pemuda Sawit Indonesia. Forum Pemuda Sawit Indonesia di bawah ini nih ya, Instagramnya ya. Siap, Bang. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mungkin ikut join mahasiswa lain ataupun anak petani, langsung aja tanya, bisa langsung gabung kan? Sangat bisa Bang. Kami sangat bisa. welcome gitu. Ya, dari Hai Sawit mudah-mudahan kami doakan lah FPSI ini memang menjadi suatu forum yang memang resmi dan juga bisa sangat membantu ya. Yang kita harapkan itu para petani dan juga para mahasiswa-mahasiswa yang lulusan alumni, yang biar cepat dapat penyaluran ke petani dan lain-lain. Oke, makasih banyak sekali lagi Bang Hendro ya. Makasih. Closing statement Bang. Iya. Siapa tahu mungkin Bang Hendro mau ada closing statement dulu nih. Boleh gitu. Lanjut. Gini, petani itu representatif petani merupakan representatif dari industri kelapa sawit gitu. Jadi maju atau mundurnya petani itulah wajahnya industri kelapa sawit sekarang gitu. Terus saatnya yang muda bicara, yaitu Forum Pemuda Kelapa Sawit Indonesia. Planters gitu. Milenial luar biasa. Ada forum milenial, ada juga media milenial. Semua memang para milenial sekarang harus berkembang maju ya. Jangan mau diam terus, harus bergerak demi kelapa sawit Indonesia. Oke, makasih banyak sekali lagi. Kita bareng-bareng ya kalau saya bilang salam Hai Sawit. Oke, siap Bang? Siap. Oke semuanya, salam Hai Sawit.